Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Rifki Ahmad Syauki. Saya kelas PAI 1G. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah karya tulis ilmiah yang berjudul Cara Menulis Introduction. Yang pertama, cara membuat introduction atau bisa disebut dengan pendahuluan di dalam menulis. Yang pertama, bisa dilihat dari situasinya. Yang kedua, permasalahannya. Yang ketiga, solusinya. Kemudian, manfaat membuat introduction. Dari manfaat membuat pendahuluan di dalam menulis, yang pertama, memulai proses menulis, di mana memulai menulis laporan adalah hal yang paling sulit. Karena kita sebagai pelajar, apabila ingin menulis sesuatu, maka harus menulis pendahuluannya terlebih dahulu, atau dalam bahasa Inggrisnya introduction. Kenapa? Karena introduction itu untuk merumuskan masalah-masalah, yang mana masalah-masalah itu akan diceritakan atau dideskripsikan, dinarasikan dengan sesuatu yang panjang, dijelaskan dengan yang panjang atau yang lama. Maka di dalam pendahuluan itu harus diceritakan dulu apa yang akan diceritakannya. Yang kedua, manfaat membuat introduction itu memahami seperangkat laporan penelitian, di mana bagian pertamanya adalah pendahuluan. Jadi, sebelum kita menarasikan atau mendeskripsikan suatu masalah, maka kita harus paham dulu apa yang akan diceritakannya, apa permasalahannya, kita harus paham. Kenapa harus paham? Karena kita tidak akan bisa menarasikan sesuatu apabila kita belum paham terlebih dahulu. Makanya kita harus paham. Kemudian, membuat ruang penelitian mampu menjelaskan. Yang pertama, bagaimana penulis ditantang untuk membuat retorika yang relevan. Nah, di sini cara membuat ruang penelitian. Yang pertama, bagaimana penulis ditantang untuk membuat retorika yang relevan. Kebanyakan para penulis, kebanyakannya adalah membuat bahasa-bahasa atau ungkapan-ungkapannya itu yang sulit dimengerti. Oleh sebab sulitnya dimengerti, maka para pembaca jarang untuk membaca tulisan kita. Maka kita harus menulisnya itu harus penuh dengan tantangan, atau di dalam menulisnya itu harus dimengerti oleh orang lain. Yang kedua, bagaimana penulis menarik pembaca untuk mau membaca tulisannya. Nah, di dalam pendahuluan diungkapkan terlebih dahulu bagaimana caranya apabila si pembaca itu agar banyak orang yang membaca tulisan kita. Maka di dalam pendahuluannya itu harus memakai kata-kata atau menarik agar si pembaca itu tidak bosan untuk membacanya. Kemudian ada dua cara yang penting dalam introduction atau pendahuluan. Apa saja? Yang pertama, mendemonstrasikan area penelitian bahwa ide penulis itu penting atau kritis. Nah, jadi caranya di dalam pendahuluan itu, di dalam introduction itu, hal yang penting untuk dilakukan itu adalah mendemonstrasikan area penelitian. Kita menelitinya itu, meneliti apa dan di mana tempatnya. Kemudian ide penulisnya, bagaimana idenya, agar para pembaca itu menarik untuk bisa dibaca hasil dari tulisan kita.
Kemudian di dalam tulisannya itu harus yang lebih penting. Tidak usah menulis hal-hal yang tidak ada gunanya. Kemudian tulisannya itu harus bersifat kritis pembahasannya itu, supaya para pembaca itu ada menarik perhatian. Kenapa ini bahasanya gini? Jadi bisa menarik perhatian. Yang kedua, menjelaskan dan membahas istilah kunci sumber utama penelitian. Nah, cara yang penting dalam introduction itu yang keduanya adalah menjelaskan dan membahas istilah kunci sumber utama penelitian. Nah, dijelaskan kenapa kita meneliti ini, di mana sumbernya, maka kita harus dijelaskan dengan sesingkat mungkin dan jelas. Kemudian, membangun posisi yang disukai pembaca. Nah, bagaimana caranya apabila si pembaca supaya banyak yang membaca dari hasil tulisan kita? Yang pertama, membandingkan atau menyerang klaim. Jadi membandingkan dari tulisan-tulisan hasil orang lain dengan kita. Apakah tulisan kita itu layak untuk dibaca halayak ramai atau halayak orang banyak? Apakah tidak? Yang kedua, menentang asumsi yang umumnya diterima. Nah, maka kitanya harus menulis yang suka diterima oleh banyak orang. Kemudian, maksudnya apa? Apabila seseorang kebanyakannya membacanya tentang ini, maka kita harus menulis tentang ini, agar tulisan kita supaya dibaca oleh banyak orang. Yang ketiga, membuat pertanyaan penelitian. Di dalam pendahuluan itu harus ada pertanyaan. Apa yang akan dibahas nanti? Nah, itu harus dicantumkan di dalam introduction atau pendahuluan. Bahasan apa yang kita akan dibahas itu? Maka harus membuat pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian, memperluas pengetahuan terdahulu dengan cara yang berbeda. Nah, apabila kita waktu yang sudah menulis sesuatu, maka yang ditulis terlebih dahulu, hal-hal yang ditulis yang lebih lama harus diperluas lagi dengan tulisan yang baru. Apabila kita waktu minggu lalu menulis hal sesuatu kurang luas di dalam pembahasannya, maka apabila akan menulis kembali, maka harus diluaskan kembali dalam pembahasannya, supaya tidak beda. Oh, ini mah hasil tulisan yang kemarin hampir sama. Agar supaya si pembaca tidak mengungkapkan hal itu, maka harus memperluas di dalam pembahasannya. Kemudian, solusi atau menentukan posisi yang disukai pembaca. Bagaimana supaya tulisan kita itu dibaca oleh banyak orang? Solusinya bagaimana? Yang pertama, memiliki 2 pilihan. Pilihannya apa saja? Yang kesatu, garis besar tujuan penelitian. Jadi, di dalam pendahuluannya itu harus dituliskan garis besar tujuan penelitian. Kita itu menulis ini tujuannya untuk apa? Maka harus dicantumkan garis besarnya. Kita itu misalnya menulis tentang akhlak, maka harus dicantumkan garis besarnya, ini tentang akhlak. Yang kedua, pilihannya itu adalah menuturkan penelitian yang dikaji. Jadi harus diungkapkan terlebih dahulu apa yang akan dikaji. Misalnya tentang akhlak. Akhlaknya tentang akhlak apa? Harus diteliti terlebih dahulu, harus dijelaskan sedikit terlebih dahulu, agar supaya pembaca itu lebih penasaran. Yang kedua, simpulan umum dari temuan penelitian yang dituliskan. Sudah meneliti, sudah menulis introduction atau pendahuluan, maka harus disimpulkan apa hasil dari penelitian yang ditulis tadi. Harus disimpulkan supaya apa? Disimpulkan supaya
bisa diambil ibroh apa yang kita tadi dituliskan, supaya para pembaca, oh ini bacaan ini bisa ditarik kesimpulan atau bisa diamalkan bahwa kita harus berakhlak yang mulia gitu. Yang ketiga, menunjukkan struktur. Struktur apa? Struktur di dalam membuat artikelnya. Oh, ini mah artikelnya dengan metode Imran misalnya. Yang pertama, Imran itu singkatan dari introduction, method, riza, dan description. Nah, yang mana dari 5 ini, yang pertama introduction, kan di dalam menulis itu harus ada pendahuluannya terlebih dahulu. Pendahuluannya agar si pembaca itu menarik. Yang kedua, metode. Ini tulisan saya ini metodenya membuat apa? Metodenya dengan kajian apa? Apakah dari hasil penelitian atau hasil dari mengkaji dari buku-buku yang lain atau yang hasil apa? Yang kedua, rijal. Hasilnya. Nah, hasilnya hasil dari penelitian, hasil dari pendahuluan, maka akan membuahkan hasil dari kesimpulannya atau hasil dari pembacaannya. Kemudian ada discussion, ini nih dari tentang, jadi hasil dari pendahuluan, kemudian penjelasannya, kemudian ada kesimpulan, maka akan timbul pula pertanyaan-pertanyaan, yang mana pertanyaan-pertanyaan itu akan didiskusikan. Ada juga dengan non-imran cara membuat artikel itu. Non-imran itu adalah tidak sesuai dengan susunan imran, itu introduction, method, riza, dan discussion. Nah, jadi kesimpulannya, di dalam menulis introduction atau pendahuluan di dalam karya tulis ilmiah, manfaatnya itu adalah, jadi menulis introduction dalam karya ilmiah tidak bisa lepas dari pemilihan topik yang menarik serta menarasikan semenarik mungkin. Jadi tiada lain, kita itu menulis karya ilmiah harus didahului dengan introduction atau pendahuluan, supaya para pembaca itu menarik. Oh, ini kalau dibaca menarik topiknya, dan akan dibaca oleh banyak orang, yang mana apabila dibaca oleh banyak orang, kita akan senang menulisnya gitu. Susah-susah payah untuk menulis karya ilmiah tapi tidak dibaca